Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini, Pak Irfan mau bercerita. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk anak-anakku semuanya. Ceritanya demikian. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan oleh Uwais. Ibunya mengatakan kepada Uwais, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Inilah permintaan ibunya, supaya ibunya yang tua renta itu bisa berangkat haji. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang yang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, lantas bagaimana hal itu dilakukan oleh Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir, mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong lembu itu naik turun bukit. Orang-orang kampung melihat perilaku Uwais, mengatakan bahwa Uwais gila. Uwais gila. Karena orang-orang kampung melihat keanehan terhadap Uwais. Tak pernah ada hari yang terlewatkan yang menggendong lembu itu naik turun bukit.
makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang dimiliki oleh Quraisy. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan oleh Quraisy. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan, sampailah pada musim haji. Lembu Quraisy telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Quraisy yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Quraisy menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Quraisy menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Quraisy pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Quraisy berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraisy berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Mendengar doa Quraisy itu, ibunya merasa heran. "Bagaimana dengan dosamu, hai anakku?" Quraisy menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Quraisy yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Dan setelah itu, maka penyakit yang diderita oleh Quraisy disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah apa hikmah dan bulatan disisakan di tengkuknya Quraisy tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu merupakan tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenal Quraisy. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman." Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya
demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Cerita singkatnya demikian. Ketika Huwais ini wafat, ternyata banyak sekali orang yang berbondong-bondong ke rumahnya Huwais, atau bahkan orang-orang berebutan. Ketika memandikan, banyak orang yang berebutan untuk memandikan Huwais. Ketika mengkafani, orang-orang banyak berebutan untuk mengkafani Huwais. Ketika mau dimakamkan, orang-orang pun yaitu berebutan untuk memakamkan Huwais. Walaupun Huwais ini termasuk orang-orang yang miskin. Sebagai penutup, anak-anakku, janganlah kita berani kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin ya robbal alamin.